Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Untuk teman-teman semua yang menonton video ini adalah video pembahasan exercise pada buku Matematika Keuangan dari Capinski. Ya, di video ini adalah pembahasan exercise dari bab 1, Introduction Simple Market Model. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Jarod Tirta Nugroho. Saya nomor absen 15, kelas 308, prodi dari D3 Kebenaran Negara. Dan saya punya quotes untuk teman-teman semua nih. Kurang-kurangin takut deh sama imajinasi kita sendiri. Itu adalah sesuatu gambaran yang kita buat-buat, kayak overthinking gitu. Jangan terlalu berlebihan kita overthinkingnya ya. Ya, kalau kata Bob Sadino ini, hilangkan rasa takut untuk memulai apapun. Jadi untuk matematika keuangan ini sepertinya sulit gitu ya kan. Saya juga merasa sulit sebenarnya, tapi coba dulu ya, jangan takut. Oke teman-teman, kita mulai dari exercise 1.1 dalam subbab Basic Notion and Assumption. Di dalam subbab ini nanti ada dua soal, exercise 1.1 dan 1.2. Kita lihat di sini ada A0, A1, S0, S1. Itu apa sih? Di sebelah kanan saya udah jelaskan. A itu adalah harga obligasi, S itu harga saham, K itu return, P itu nilai portofolio, kemudian KV itu return portofolio. Nah, di sini sebelah soal ini ada A0, A1, itu maksudnya adalah harga obligasi pada periode ke-0 dan harga obligasi pada periode ke-1 untuk A1 ini. Nah, langsung saja. Misalkan, harga obligasi pada periode ke-0 adalah 90, harga obligasi pada periode ke-1 adalah 100, kemudian harga saham pada periode ke-0 ada $25, dan harga saham pada periode ke-1 adalah 30 dengan probability P dan 20 dengan probability 1 min P. Di mana 0 kurang dari P kurang dari 1 artinya bahwa probability itu nilainya antara 0 dan 1. Untuk sebuah portofolio dengan X sama dengan 10 lembar saham yang dimiliki investor, X itu berarti menyimbolkan bahwa investor itu punya 10 lembar saham, dan Y itu bahwa investor punya 15 bond. Kemudian, kita diminta menghitung berapa sih nilai portofolio pada periode ke-0, nilai portofolio pada periode ke-1, dan berapa sih return portofolionya. Sebelum masuk ke jawaban, di sini kenapa sih ada dua nilai harga sahamnya? Padahal obligasi cuma satu, periode ke-1 juga cuma satu, tapi harga saham pada periode ke-1 ini ada dua. Kenapa demikian? Karena harga saham itu baru diketahui besok, atau random variable. Nilainya baru diketahui besok. Jadi 30 dan 20 ini adalah kemungkinan atau ramalan gitu. Ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini diasumsikan bahwa presentase portofolio investor itu bisa membeli sebagian dari portofolionya itu saham dan sebagian laginya obligasi. Jadi tidak harus saham semua atau obligasi semua. Gitu ya. Mungkin itu sedikit informasi. Nah, kita masuk ke jawaban. Jadi, nilai dari portofolio pada periode ke-0 adalah rumusnya V0 sama dengan jumlah lembar saham yang dimiliki dikalikan dengan harga saham pada periode ke-0 ditambah dengan jumlah bond yang dimiliki dikalikan harga obligasi pada periode ke-0 sama dengan 1.600. Nah, di sebelah kanan ini bagian pembahasan saya sudah menuliskan rinciannya gitu. Jadi biar lebih memudahkan teman-teman buat memahami. Di sini 10 adalah jumlah lembar sahamnya dikalikan dengan harga sahamnya pada periode ke-0 ditambah dengan jumlah bond yang dimiliki dikalikan dengan 90 itu harga obligasi pada periode ke-0 sama dengan 250 ditambah 1350 hasilnya 1600. Sama ya teman-teman. Kemudian nilai dari portofolio pada periode ke-1 akan menjadi seperti ini. Rumusnya sama, cuman beda periodenya saja, tinggal diganti periodenya saja. Jadi nilai portofolio pada periode ke-1 sama dengan jumlah lembar saham yang dimiliki dikalikan dengan
harga saham pada periode ke-1 ditambah dengan jumlah bond yang dimiliki dikalikan dengan harga obligasi pada periode ke-1 sama dengan ada dua nilai karena ada probability di sini, ada dua nilai di sini, ya kan? Saya sudah tuliskan juga di sini sebelah kanan pembahasan 1.800 itu dari mana dan 1.700 itu dari mana. Di sini sudah saya buatkan rinciannya. Ini 1.800 itu pakainya probability P, pakai 30 ini untuk harga saham pada periode ke-1-nya. Dan di sebelah kanannya ini 1 min P ini menggunakan harga saham pada periode ke-1-nya 20. Seperti itu ya. Nanti hasilnya 1.800 sama 1.700. Nah, kemudian berapa sih return dari portofolio investor? Rumusnya seperti ini. KV sama dengan V1 dikurangi V0 dibagi V0. Nah, hasilnya untuk probability P adalah 0,1250, probability 1 min P 0,0625. Saya sudah tuliskan juga di sini. Ini pakai yang harga saham pada periode ke-1-nya 30, yang sebelah kanannya ini menggunakan harga saham pada periode ke-1-nya 20. Jadi, ini return dari portofolio ini adalah untuk yang menggunakan probability P adalah 12,5% dan 6,25%. Jadi returnnya itu antara 12,5% jika stoknya itu naik dan 6,25% itu jika stoknya turun. Kita masuk ke pembahasan exercise 1.2 dengan subbab yang masih sama dari sebelumnya. Nah, kita lihat soalnya di sini. Diketahui harga obligasi dan harga sahamnya itu masih sama dengan exercise 1.1. Saya sudah kopikan di sini sebelah kanan. Kemudian nilai portofolionya pada periode ke-1 untuk soal ini adalah 1160 jika stoknya naik dan 1040 jika stoknya turun. Kemudian kita diminta menghitung berapa sih nilai portofolio ini pada periode ke-0. Kalau soal sebelumnya, kita mencari dulu V0-nya, baru kita mencari V1-nya. Tapi di soal ini, kita diketahui dulu V1-nya, nah kita disuruh mencari V0-nya. Kita lihat jawabannya di sini. Karena kita cuman di sini soal ini diketahuinya cuman harga saham dan harga obligasinya yang diketahui, yang sama dengan soal sebelumnya. Dan X dan Y-nya untuk soal ini belum diketahui, jadi kita cari dulu gimana caranya. Seperti ini. V1 sama dengan menggunakan rumus yang tadi ya. X dikali S0 ditambah Y dikali A0, karena yang diketahui kan harganya saja, yang kita cari X dan Y-nya seperti ini. Kita lihat di sebelah kanannya, ini pembahasannya. Saya sudah buatkan rinciannya untuk mencari X dan Y-nya. Kita ingin cari berapa sih lembar saham yang dimiliki investor dan berapa sih bond atau obligasi yang dimiliki investor untuk soal ini. Nah, kita masukkan aja, pindah ke sini. X 30 ditambah Y 100 sama dengan 1160, dari sini 1160. X 20 ditambah Y 100 sama dengan 1040, dari sini. Kemudian kita eliminasi. X 30 dikurangi X 20 sama dengan 10X. Y 100 dikurangi Y 100 sama dengan 0. Kemudian 1160 dikurangi 1040 sama dengan 120. X-nya sama dengan 120 dibagi 10. Jadinya X-nya sama dengan 12. Kemudian setelah kita tahu X-nya, kita bisa mengetahui Y-nya. Dengan memasukkan X ke dalam salah satu di antara dua ini, saya pakai yang bawah. X 20 ditambah Y 100 sama dengan 1040. Kita masukkan X-nya 12 dikali 20 ditambah Y dikali 100 sama dengan 1040. Y 100 sama dengan 1040 dikurangi dengan 240. 240 ini dari 12 dikali 20. Kemudian Y 100 sama dengan pengurangan tadi, hasilnya 800. Y sama dengan 800 dibagi 100 sama dengan Y-nya 8. Jadi kita sudah tahu nih, X-nya 12 dan Y-nya 8. Kemudian, sesuai dengan yang diminta soal, kita diminta mencari tahu berapa nilai portofolio pada periode ke-0. Rumusnya sama, V0 sama dengan X dikali S0 ditambah Y dikali A0.
kita masukkan aja. X-nya diketahui 12, yaitu jumlah lembar sahamnya 12 dikalikan harga sahamnya pada periode ke-0, 25. Dari sini 25 S0. Kemudian ditambah 8, di 8 ini jumlah bondnya dikalikan dengan harga obligasinya pada periode ke-0, yaitu 90, sama dengan 1020. Di sini saya sudah membuat rinciannya, tinggal dilihat saja. Kurang lebih seperti itu, teman-teman, untuk soal yang ini. Oke, kita masuk ke pembahasan soal exercise 1.3 untuk subbab no arbitrage principle. Nah, arbitrage ini maksudnya adalah orang bisa mendapatkan untung tanpa melakukan sesuatu. Dia cuma muter-muterin uang, dia cuma ngakalin uang biar dapat untung. Dengan adanya perbedaan nilai tukar mata uang, jadi dia memanfaatkan itu untuk mendapatkan keuntungan. Dia cuma nuker-nukerin gitu. Nah, langsung saja kita lihat soalnya. Pada tanggal 19 Juli 2002, dealer A di New York dan dealer B di London menggunakan kurs sebagai berikut. Kurs euro dan pounds dan US dollar untuk menukar mata uang. Ini dealer A itu di Amerika Serikat, dealer B di Inggris ya. Kemudian kita pengen tahu gimana sih skema dari arbitrage ini berjalan gitu kan. Kita harus tahu dulu di sini buy sell ini maksudnya apa. Buy ini artinya bahwa nilai bank akan membeli. Jadi jika misal kamu punya 1 euro, ya bank akan membelinya 1,0202 gitu. Jika kamu punya 1 pounds, ya bank ini akan membelinya 1,5718 untuk dolar ya. Nah, sell ini maksudnya itu adalah nilai bank akan menjual. Jadi dia akan menjual dolarnya seharga ini 10284. Jika ditukarkan dengan euro 1,5844 dengan pounds. Mungkin itu sedikit informasi. Kemudian kita masuk ke jawabannya. Nah, arbitrage ini dapat direalisasikan sebagai berikut. Langkah yang pertama adalah menggunakan dealer A. Dia nukar di Amerika Serikat, di AS, untuk mengubah 1 dolar. Anggap aja dia punya 1 dolar ya. Dia ubah 1 dolar yang dia miliki. Dia mau tukar yang mana nih? Kalau teman-teman lihat, ya pasti dia tukar ke pounds ya kan? Karena 1 dolar yang dia miliki, jika dia konversikan ke mata uang lain, ya ini lebih besar, 1,5844. Nah, kemudian caranya yaitu 1 dibagi 1,5844. Hasilnya 0,6312 pounds. Selanjutnya adalah menggunakan dealer B di Inggris, berarti untuk mengubah 0,6312 pounds tadi, dia menukarnya yang mana nih teman-teman? Kalau dilihat 0,6401 atau 0,6375, ya pasti dia akan pakai yang atas ya kan. Dia pounds-nya itu akan ditukarkan ke euro, ya enggak? Karena lebih besar euro daripada USD. Nah, kemudian dibagi aja 0,6312 dibagi 0,6401. Hasilnya adalah dia punya 0,9861 euro. Langkah selanjutnya adalah dia menggunakan dealer A untuk mengubah 0,9861 tadi. Nah, seperti yang kita tahu, kalau dia mau nuker ke USD, berarti kan bank itu akan membeli. Nah, dia kan punyanya euro. Euro berarti bank ini akan membeli euronya dia ini sebesar 1,0202. Jadi, kita kalikan aja 0,9861 euro yang dia miliki dikalikan dengan bank membeli euronya tadi sebesar 1,0202 sama dengan
dia sekarang punya berarti $1,0060. Jadi keuntungan arbitrage-nya dia adalah $0,0060, yaitu dari $1 dikurang. Jadi maksudnya dari $1,0060 ini yang dia miliki saat ini dikurangkan dengan $1 yang dia punya sebelumnya. Nih, keuntungannya sebesar ini. Sekarang exercise 1.4 dalam subbab risk and return. Nah, kita harus tahu dulu bahwa semakin besar return yang kita harapkan, maka resikonya juga besar gitu. Terus kita pengen tahu seberapa return dan resikonya. Resikonya itu menggunakan standar deviasi, kita cari tahunya. Di sini ada yang diketahui dari soal harga obligasi dan harga sahamnya diketahui ini, dan V0-nya diketahui ini. V0-nya 10.000. Kita langsung lihat ke soalnya. Dia investor punya kekayaan $10.000. Dia punya $10.000 dan dia pengen membuat portofolio, dia pengen investasinya ke stok dan bond setengah-setengah. Dia pengen setengahnya di saham, dia pengen setengahnya di obligasi. Kemudian kita diminta menghitung return yang diharapkan dan resikonya menggunakan standar deviasi. Nah, kita langsung lihat saja ke jawabannya. Di sini diketahui bahwa untuk satu lembar saham itu harganya 80 dan satu bond itu harganya 100. Jadi dia kalau pengen menginvestasikan setengah dari 10.000-nya ke lembar saham, ke saham, jadi kan 5.000 dia investasi ke sahamnya. Nanti 5.000-nya di sini 5.000 dibagi 80 karena satu lembar sahamnya harganya 80. Jadi dia punya 62,5 lembar saham. Kemudian di sini dia kan investasi ke obligasinya $5.000. Sedangkan harga satu bondnya saja 100. Jadi dia punya 50 bond, yaitu dari $5.000 dibagi dengan $100. Jadi dia punya 50 bond. Nih, 62,5. X-nya dan Y-nya 50. Kemudian, nilai dari portofolio pada periode ke-1-nya akan menjadi seperti ini. Rumusnya adalah V1 sama dengan X dikali S1 ditambah Y dikali A1. Ini 11.750 menggunakan probability P dan 9.250 dengan probability 1 min P. Kita lihat pembahasannya di sebelah kanan ini ya teman-teman. Nah, ini menggunakan harga saham dengan probability P, yaitu 100, itu sebelah kanan dengan probability 1 min P, dengan harga sahamnya 60. Tinggal dimasukkan aja. 62,5 lembar saham dikalikan $100 ditambah 50 obligasi dikalikan 110 dari sini. Harga obligasi pada periode ke-1-nya. Hasilnya 11.750. Sama ya teman-teman. Kemudian dia menggunakan probability 1 min P-nya 60. Yaitu 62,5 lembar sahamnya dikalikan dengan 60 ditambah 50 bond dikalikan 110 harganya sama dengan hasilnya 9.250. Ya, sama kan? Kemudian return dari portofolionya akan menjadi 0,175 jika stoknya naik dan minus 0,075 jika stoknya turun. Seperti di sini. Rumus dari KV ini kan kita tahu rumusnya adalah V1 dikurangi V0 dibagi V0. V1-nya untuk probability P adalah 11.750 dikurangi 10.000. V0-nya di sini 10.000 dibagi 10.000 hasilnya 0,175. Sama ya. Kemudian yang sebelah kanan probability 1 min P-nya V1-nya adalah 9.250 dikurangi 10.000 dibagi 10.000 hasilnya minus 0,075. Jadi return-nya adalah antara ini ya. Kemudian kita cari expected return-nya. Dengan cara ini adalah KV-nya 0,175 dikalikan 0,8 probability-nya
Ini ada di ada di soal sebelum ini sih. Udah diketahui ini, 0,8 dikurangi 0,075 dikalikan 0,2 sama dengan 0,125. Expected return-nya ini 12,5. Dan resikonya adalah seperti ini. Tinggal dimasukkan aja di akar dalam kurung 0,175 minus 0,125 dipangkatkan 2 dikali 0,8 ditambah dalam kurung minus 0,075 dikurangi 0,125 akar dia pangkat 2 kan dikali 0,2. Hasilnya 0,1 atau resikonya sebesar 10% dan expected return-nya 0,125. Oh ya, ini adalah simbol dari standar deviasi ya. Kan kita tadi dimintanya mencari resikonya dengan standar deviasi seperti ini, teman-teman. Selanjutnya, exercise 1.5 dalam subbab forward contract. Forward contract adalah suatu persetujuan antara dua belah pihak untuk menjual atau membeli suatu aset berisiko di suatu waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, kita langsung lihat ke soalnya. Misalkan harga obligasi pada periode ke-0 adalah 100, harga obligasi pada periode ke-1 adalah 112, dan harga saham pada periode ke-0 adalah $34. Kemudian diketahui juga forward price dari saham adalah $38,60. Ini adalah kayak dia tuh membuat kontrak dengan harga sahamnya segini, $38,60. Kemudian ditanya, apakah mungkin ada peluang arbitrage di sini dalam forward kontrak ini dengan delivery date 1? Jawabannya adalah ada. Alternatifnya adalah aset dapat dibeli sekarang dan disimpan hingga pengiriman, hingga kesepakatan kontraknya tadi. Nah, kita lihat jawabannya. Strategi ini akan mewujudkan peluang arbitrage pada periode ke-0. Caranya adalah dia meminjam uang di bank $34. Nah, kemudian dia membeli satu saham dengan harga $34. Selanjutnya, dia membuat forward contract dengan harga forwardnya 38,60 dan delivery date-nya 1. Tanggal pengirimannya tanggal 1. Kemudian pada tanggal 1, dia menjual stoknya dengan harga 38,60 sesuai dengan kontrak forward kontraknya. Kan 38,60. Kemudian menutup the short forward position. Nah, selanjutnya dia menutup kontraknya kan selanjutnya. Karena dia tadi meminjam uang, anggap saja dia meminjam uang di bank. Jika kita meminjam uang di bank, maka kan ada bunganya. Jadi dia harus membayar bunganya sebesar $34 dikalikan dengan 1,12 sama dengan $38,08. Nah, dia membayar bunganya. Kemudian keuntungan arbitrase-nya berapa sih? Ya ini, dia kan tadi menjualnya 38,60 dikurangi dengan uang yang harus dia keluarkan 38,08 sama dengan $0,52. Nah, ini adalah profit dari arbitrage dia gitu. Sekarang exercise 1.6 pada subbab yang masih sama yaitu forward contract. Diketahui harga sekarang pound sterling adalah S0 $1,6 dan forward price-nya dimulakan dengan F sama dengan $1,50 dengan delivery date periode ke-1. Berapa harga obligasi sterling hari ini jika berjanji untuk membayar 100 pada periode ke-1? Artinya bahwa dia ini, si orang ini membuat forward contract. Nah, forward contract-nya bonds, dia kan membelinya bonds. Nah, dia menjualnya adalah 100 untuk periode ke-1-nya. Nah, harga obligasinya pada periode ke-0-nya itu berapa? Itu yang ditanyakan. Ya.
Terus kita masuk ke jawabannya di sini ya. Misalkan obligasi sterling yang menjanjikan untuk membayar 100 pounds tadi pada periode ke-1 itu dijual seharga X pound pada periode ke-0. Kemudian untuk mendapatkan X, strategi yang digunakan adalah sebagai berikut untuk pada periode ke-0. Dia meminjam 1,6 dolar X dan mengubahnya menjadi X pound sterling. Kemudian membeli 1 pound sterling bond untuk X pounds. Jadi dia membeli 1 sterling bond seharga X pound sterling. Gitu. Kemudian mengambil short forward position untuk menjual 100 pounds untuk 1,5 forward price-nya. Jadi dia punya 100 pounds dan dia jual harga forward price-nya 1,50 dengan delivery date-nya periode ke-1. Kemudian pada saat periode ke-1 dia menerima cash obligasinya sebesar 100 dolar pada periode ke-1, 100 dolar. Kemudian menutup short forward position dengan menjual 100 dolar untuk 1,5 untuk 1,50 ya, 150. Kemudian melunasi pinjaman yang dia lakukan yaitu dengan 1,68 dolar dikali X. Kemudian saldo untuk semua transaksinya yaitu 150 dikurangi 1,6 X dolar, yang mana yang harus sama dengan 0 atau peluang arbitrase-nya akan muncul. Kemudian oleh karena itu, obligasi sterling berjanji untuk membayar 100 pada saat periode ke-1 dan harus menjual X, yaitu sama dengan 150 dibagi 1,68, kurang lebih antara 89,29 pounds pada periode ke-0. Jadi pada periode ke-1-nya adalah 100 harga obligasinya, dan pada periode ke-0-nya obligasinya 89,29. Kalau mau cari keuntungannya, dikurangkan saja. Oke, kita sekarang masuk ke pembahasan exercise 1.7 dalam subbab call and put option. Call artinya beli dan put artinya jual. Option itu artinya adalah sebuah kontrak yang memberikan hak kepada pemegang kontrak untuk membeli atau menjual dari aset. Jadi option itu semacam kayak pre-order. Kita membuat kontraknya sekarang, terus barangnya itu baru datang besok gitu. Kita tekan kontraknya sekarang, barangnya baru datang besok. Kalau boleh saya contohkan ya, misal kita mau beli buku antik misal, harganya 100.000. Kita udah sepakat membuat kontrak harganya 100.000, barangnya datang 3 bulan kemudian. Ternyata 3 bulan kemudian nilai buku antik itu 120.000. Padahal kita udah kontrak 100.000. Jadi kan untung 20.000 dong. Jadi kita tetap beli seharga 100.000 untuk mendapatkan keuntungan 20.000. Beda lagi kalau ternyata keuntungan nilai dari buku itu 3 bulan kemudian ternyata cuma 80.000. Ya kita rugi dong. Ya nggak? Kita beli 100.000 ternyata nilainya 3 bulan kemudian pas barang itu diterima ternyata cuma 80.000, rugi 20.000. Ya udah nggak usah jadi beli gitu. Cuman di dalam option itu ada premi yang harus dibayar. Kalau di pre-order berarti ada DP gitu. Ya udah kalau DP kan kalau nggak jadi beli ya DP-nya hilang kan. Ya seperti itu. Itu pemahaman saya ya. Jadi kalau misal ada yang salah tolong dikoreksi. Kemudian kita lihat di soalnya. Misalkan harga bond dan harga saham A0 adalah 100, A1 adalah 110, S0 100 dolar, dan S1 120 dan 80. Kemudian kita disuruh menghitung
harga call pada periode ke-0 dari call option dengan exercise time 1 dan strike price 90 untuk yang A dan strike price 110 untuk yang B. Strike price itu adalah harga option tersebut digunakan. Kalau exercise itu maksudnya kita jadi beli atau enggak gitu loh. Kalau dari pemahaman saya gitu ya. Nah, langsung kita masuk ke jawabannya ya. Untuk yang A dengan strike price 90. Jadi C1-nya itu rumusnya sini. C1 sama dengan S1 dikurangi X. S1 adalah 120 harga saham pada periode ke-1 dikurangi dengan strike price. Nah, di sini keuntungan dari call option dengan strike price-nya 90 adalah 30 jika stoknya naik dan 0 jika stoknya turun. Di sini saya sudah membuat pembahasannya. 30 adalah dari S1-nya 120, maka payoff-nya adalah 120 dikurangi strike price-nya 90 sama dengan 30. Ini 0. Kenapa 0? Karena tidak akan di-exercise, jadi tidak akan tidak akan dilaksanakan gitu, tidak dilanjutkan karena rugi. Karena harga saham pada periode ke-1-nya itu 80 dan strike price-nya 90, jadi minus 10. Jadi nggak akan di-exercise itu, terus saja 0. Kemudian yang B, harga saham saat ini dikurangi strike price-nya 110 ya. Ini jika stoknya naik dan 0 karena minus nggak akan di-exercise, sama aja. Kemudian kita cari X dan Y-nya, X dari jumlah lembar saham dan Y dari jumlah bondnya. Kita buat persamaan seperti ini. Kemudian kita eliminasi, kita kurangkan, ketemu X40 ditambah 0 sama dengan 30. X-nya 30 dibagi 40 sama dengan X-nya 3/4. Sini X 3/4, Y-nya dicari dengan menggunakan yang bawah ini. X80 tambah Y 110 sama dengan 0,75 dari 3/4 dikalikan 80 ditambah Y kali 110 sama dengan 0. Y 110 sama dengan 60, Y sama dengan 60 per 110, Y sama dengan minus 6 per 11. Kemudian dimasukkan ke rumus ini, rumusnya yaitu X dikali harga saham pada periode ke-1, ini $100, kemudian ditambah, karena ini minus ya guys, maksudnya jumlah bond yang dimiliki 6/11 dikalikan dengan harga obligasi pada periode ke-1 100 sama dengan 20,45. Kemudian kita lanjut yang B. Keuntungan dari call option dengan strike price 110 akan menjadi 10 jika stoknya naik dan 0 jika stoknya turun. Kemudian kita cari X dan Y-nya. Seperti yang sebelumnya, sama sebelah sini saya sudah tuliskan X-nya ketemu 1/4 dan Y-nya saya mencarinya pakai yang bawah. X80 tambah Y 110 sama dengan 0. Ketemunya adalah minus 2/11. Dimasukkan ke rumus sama dengan jumlah lembar sahamnya 1/4 maksudnya dikalikan dengan harga saham pada periode ke-0 100 dikurangi ditambah jumlah bond minus 2/11 dikalikan dengan harga obligasi pada periode ke-0 100 sama dengan $6,82. Selanjutnya kita membahas exercise 1.8 masih dalam subbab yang sama, call and put option. Sama ya. Ini masih menggunakan yang diketahui exercise 1.7. Kita langsung lihat ke soalnya. Misalkan harga A0 sama, S0 juga sama, yang tadi S1 juga sama. Kemudian kita disuruh menghitung harga call pada periode ke-0 dari call option dengan strike price 100 dan exercise time 1 jika harga obligasi pada periode ke-1 sama dengan 105 dan harga obligasi pada periode ke-1-nya $115. Oke, kita lihat jawabannya. Yang pertama kita cari X dan Y-nya dengan persamaan seperti ini. Dan 20 ini adalah dari harga saham pada periode ke-1 dikurangi dengan strike price-nya 100 sama dengan 20. Dan 0 karena
hasilnya minus 80 dikurangi 100 minus 20, jadi nggak di exercise, makanya ditulis 0. Kemudian seperti ini bisa dilihat dan masih sama penjelasannya dengan yang tadi. Ketemu X-nya 1/2 dan Y-nya saya menggunakan yang bawah, X80 tambah Y105 sama dengan 0. Ini 0,5 dari 1/2. Seperti ini, ketemu Y-nya minus 8/21. Kemudian tinggal dimasukkan aja ke rumusnya. Kalau pada periode ke-0 sama dengan X dikalikan dengan harga saham pada periode ke-0, $100, ditambah dengan bond atau Y, 8/21 minus 8/21 dikali dengan harga obligasi pada periode ke-0, 100 sama dengan $11,91. Kemudian lanjut ke yang B, kita cari X dan Y-nya dulu sama. Dan ini 20 dari 120 minus 100 sama dengan 20. Minus 120 dari sini. Minus 100 dari strike price-nya sama dengan 20. 0 karena tidak di exercise. Bedanya di sini ya. Yang ini 105 karena A1-nya 105. Ini 115. A1 yang B ini 115. Kemudian X-nya ketemu 1/2. Dan persamaannya seperti ini. Dan eliminasinya, kemudian Y-nya ketemu minus 8/23. Kita masukkan aja sama dengan X setengah, X-nya setengah dikalikan dengan harga saham pada periode ke-0, 100, ini ditambah dengan bond, yaitu minus 8/23 dikalikan dengan 100 harga obligasinya, sama dengan $15,22. Selanjutnya, exercise 1.9. Ya, kita lihat di soalnya, ini masih menggunakan harga bond dan stok harga obligasi dan sahamnya masih sama yang tadi, seperti ini. Kemudian kita disuruh menghitung harga put pada periode ke-0 dari put option dengan strike price 100 dengan harga kesepakatannya 100. Ini ya. Kemudian kita lihat jawabannya. Nah, kita cari X dan Y-nya dengan persamaan seperti ini. Ini 20 dari mana? 20 dari sini. 80 dari harga saham pada periode ke-1 dikurangi dengan 100, hasilnya minus 20. Nah, ini 20. Kita pakainya yang minus ya. Kenapa? Karena kalau kita jual, ini kan put kan jual ya. Kita kan posisi jual. Jadi, kita pengennya adalah waktu kita ngejual, harga saat kita jual itu lebih tinggi daripada harga 3 bulan kemudian. Jadi, yang ditulis ya yang di sini. Kalau yang tadi saat kita beli ya kita pengennya nilai yang akan datang itu lebih besar dari yang sekarang. Dan kalau kita jual berarti kita pengen sekarang harganya lebih mahal dari 3 bulan yang akan datang gitu. Caranya sama seperti yang sebelumnya, tinggal kita buat persamaan seperti itu kemudian kita eliminasi. Ketemu X-nya sama dengan minus 1/2 dan Y-nya 6/11. Kemudian tinggal dimasukkan saja ke rumusnya. X dikali harga saham pada periode ke-0 ditambah Y dikali harga obligasi pada periode ke-0. Ini X-nya minus 1/2 dikalikan 100. Ini harga saham periode ke-0-nya ditambah 6/11 dikali dengan 100 harga obligasi pada periode ke-0-nya sama dengan $4,55. Ini adalah P-nya. Nah, agar tidak terjadi arbitrage, maka P0 harga dari put option pada periode ke-0 harus sama dengan X dikali S0 ditambah Y dikali A0. Itu harus sama dengan P0. Gitu. Jadi
harga dari put harus 4,55 dolar. Oke, kita masuk ke pembahasan soal exercise 1.10 dalam subbab managing risk with option. Kita lihat soalnya. Di sini diketahui kekayaan akhir dari investor yang modal awalnya 1.000, dia akan membagi 1.000 dolarnya setengah-setengah antara stok dan option. Kemudian di sini diketahui dia membeli 10 lembar saham. Jadi kekayaannya menjadi 1.200 dan 800. Nah, untuk satu lembar saham berarti 1.200 dibagi 10 berarti 120, dan 800 dibagi 10 sama dengan 80. Ini untuk satu harga dari satu lembar saham. Kemudian dia membeli option seharga 1 dolarnya dibagi dengan 13,6364. Ini adalah premi option. Nah, optionnya adalah 73,3333 option. Jadi C1-nya sebesar 1,466,67 dan 0 jika stoknya turun karena tidak di exercise. Nah, ini diketahui V0-nya, nilai kekayaan pada periode ke-0-nya, nilai portofolionya maksudnya, sama dengan 1.000, S0-nya harga saham pada periode ke-0-nya 100. Dan di sini diketahui juga, sebelum soal ini, di atasnya soal ini yang di buku, ketika investasi di saham, dia akan mendapatkan keuntungan 20% atau rugi 20%. Nah, si investor kan ingin split setengah-setengah antara stok dan option. Jadi 500-500, 500-nya untuk saham, 100 adalah dari harga saham pada periode ke-0. 500 dibagi 100 sama dengan 5 lembar saham. Kemudian untuk optionnya 500 dibagi dengan premi optionnya 13,6364. Ketemunya 36,6667 option. Kemudian kekayaan finalnya akan menjadi 5 lembar saham, jumlah saham yang dimiliki pada periode ke-0 dikalikan dengan harga saham pada periode ke-1 ditambah dengan optionnya 36,6667 dikalikan dengan call pada periode ke-1-nya ini. Maksudnya 20 ini dari sini. Ya. Sama dengan 1,333,33. Nah, di sini ada perhitungannya. 1,333 dari 5 lembar saham dikalikan dengan S1-nya 120. 120 di sini. Kemudian ditambah 36,6667. Ini adalah dari sini optionnya dikalikan dengan 20 C1-nya. Kemudian 600 ditambah 733,334 hasilnya 1,33. Dan ini jika harga saham naik menjadi 120. Kemudian yang sebelah kanan ini jika harga saham turun menjadi 80. Nah, yang ini pakai yang probability P, yang ini yang 120, yang ini pakai yang 80. Jadi, kalau yang 120, ini nilai portofolionya pada periode ke-1 adalah 1,333. Kalau pakai yang 80, nilai portofolio pada periode ke-1-nya adalah 400. Oke, kita masuk ke pembahasan exercise 1.11, masih dengan subbab yang sama, managing risk with option. Kita lihat soalnya, kita disuruh menghitung risiko yang diukur dengan standar deviasi dari return yang terlibat dalam pembelian satu saham dengan dan tanpa option. Nah, diketahui jika P ini, P kecil sama dengan yang A 0,25, yang B 0,5, dan C 0,75. Kita lihat jawabannya. Jika P kecilnya ini adalah 0,25, maka standar deviasi dari return adalah 52% ketika tanpa option itu dibeli dan 26% jika
dengan option. Kemudian yang B, jika P-nya sama dengan 0,5, maka standar deviasi dari return adalah masing-masing sekitar 60% dan 30%. Kemudian untuk yang C, untuk P-nya sama dengan 0,75, maka standar deviasi dari return adalah 52%, masing-masing 52% dan 26%. Kita masuk ke pembahasan exercise 1.12, yaitu yang terakhir, dalam subbab Managing Risk with Option. Kita lihat soalnya, kita disuruh menunjukkan bahwa risiko yang dihitung dengan standar deviasi dari strategi yang sebelumnya yang melibatkan option adalah setengah dari risiko ketika tidak ada option yang dibeli. Tidak peduli berapa probability 0 kurang dari P kurang dari 1. Kemudian kita lihat jawabannya. Standar deviasi random variable mengambil nilai A dan B dengan probabilitas P dan 1 min P. Masing-masing adalah A min B akar P dalam kurung 1 min P. Jika tidak ada option terlibat, kemudian maka return dari stok menjadi 60% atau minus 60%. Tergantung dari apakah saham itu naik atau turun. Kalau naik ya berarti 60%, kalau turun ya berarti minus 60%. Dalam hal ini, A minus B sama dengan 60% dikurangi minus 60% sama dengan 120%. Jika hanya satu option yang dibeli, kemudian return dari investasi akan menjadi 35% atau minus 25%. Dan A min B sama dengan 35% dikurangi minus 25% sama dengan 60%. Setengahnya ya. Nah, jelas bahwa standar deviasi ini adalah jadi jelas standar deviasi A min B dalam kurung P 1 min P akan berkurang setengahnya. Tidak peduli probability. Ini 0 kurang dari P kurang dari 1. Tidak peduli bahwa probability itu nilainya antara 0 dan 1. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam saya menjelaskan dan mohon koreksinya juga. Terima kasih semuanya.